Ya, Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang Kabinet Paripurna bersama seluruh jajaran Menteri Kabinet Merah Putih pada Rabu 22 Januari kemarin. Presiden menyampaikan apresiasi atas kinerja Kabinet dalam pertemuan yang menandai 3 bulan masa kerja pemerintahannya tersebut. Salah satunya Presiden Prabowo memuji keberhasilan pemerintah dalam mengelola libur Natal dan Tahun Baru 2024 yang berlangsung aman dan lancar. Kita lihat seperti apa ya Pak Prabowo mengapresiasi ini. Kita juga membuktikan pemerintah kita efektif. Pemerintah kita bisa menjalankan administrasi negara dengan handal. Kemudian kita lihat seperti apa saja capaiannya selama 100 hari bekerja di pemerintahan Prabowo Subianto. Kita lihat yang pertama, 650.000 anak sudah dapat makan bergizi gratis. Prabowo mengungkapkan sejak dimulai program makan bergizi gratis atau MBG pada tanggal 6 Januari 2025 hingga saat ini telah diterima oleh 650.000 anak tersebar di 31 provinsi. Targetnya jumlah penerima program MBG akan terus bertambah secara bertahap. Diharapkan September 2025 penerimanya dapat mencapai 15 juta anak dan untuk target akhir tahun ialah semua anak-anak Indonesia ditargetkan bisa menerimanya. Kemudian yang kedua adalah efisiensi anggaran di mana Presiden Prabowo menekankan pentingnya efisiensi dan penghematan dalam penyusunan anggaran. Presiden juga akan melakukan pemotongan anggaran pada hal-hal yang tidak esensial. Ini seperti perjalanan dinas pejabat luar negeri yang akan menghemat 2 triliun lebih serta mengurangi acara-acara seremonial. Prabowo menegaskan kriteria anggaran yang akan dilaksanakan harus bisa menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan produktivitas yang diukur dengan berapa devisa yang dihasilkan. Kemudian kita lihat yang ketiga yakni hapus hutang macet UMKM di bank non-bank BUMN. Penghapusan kredit macet UMKM yang dicanangkan Presiden Prabowo dilakukan bertahap. Tahap awal sudah dimulai awal tahun ini dan tahap kedua akan dilakukan pada Maret 2025. Berdasarkan hitungan ada 1,09 juta pelaku UMKM yang kredit macetnya dihapus pemerintah. Kita lihat selanjutnya ini ada revisi aturan DHE di mana kebijakan baru mengenai devisa hasil ekspor mewajibkan eksportir untuk menempatkan 100% DHE di dalam negeri selama 1 tahun dari yang tadinya hanya 3 bulan. Aturan ini akan berlaku pada 1 Maret 2025 yang bertujuan untuk memperkuat cadangan devisa dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Kita lihat selanjutnya menang lawan WTO atau World Trade Organization di mana setelah kalah dalam gugatan Uni Eropa terhadap kebijakan larangan ekspor biji nikel RI pada November 2022 lalu, Indonesia akhirnya berhasil membuktikan adanya tindakan diskriminatif Uni Eropa terhadap produk minyak sawit dan biofuel berbahan baku kelapa sawit di hadapan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Panel WTO melalui laporan putusannya pada 10 Januari 2025 memutuskan bahwa kebijakan Uni Eropa melanggar aturan perdagangan internasional. Dan yang terakhir selanjutnya kita lihat diskon tarif listrik, di mana pemerintah memberikan diskon tarif listrik 50% selama 2 bulan dari bulan Januari hingga Februari 2025 untuk pelanggan listrik berdaya 2.200 volt ampere ke bawah. Diskon tarif listrik ini adalah upaya stimulus ekonomi dari pemerintahan Presiden Prabowo. Kemudian kita lihat slide selanjutnya. Target-targetnya apa saja sih ke depannya? Yang pertama adalah Indonesia tingkatkan produktivitas dan ciptakan lapangan kerja. Di mana belanja negara pada APBN tahun 2025 dialokasikan sebesar 3.621,3 triliun rupiah yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar 2.701,4 triliun rupiah dan sisanya ini ditransfer ke daerah. Lebih lanjut nih pemirsa, Prabowo menegaskan bahwa kriteria anggaran harus bisa menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan produktivitas. Prabowo menginginkan produktivitas ini bisa diukur dengan kuantifikasi berapa devisa yang dihasilkan dan juga berapa devisa yang dihemat. Kemudian kita lihat MBG akan terus berlanjut di mana Presiden Prabowo juga menargetkan seluruh siswa di Indonesia menjadi penerima manfaat program makan bergizi atau MBG pada akhir tahun 2025. Pada Januari hingga April ini ditargetkan mampu menyasar 3 juta penerima manfaat. Kemudian pada April hingga Agustus sebanyak 6 juta anak yang bisa menerima program MBG ini. Dan pada bulan September diharapkan 15 juta anak bisa menerima manfaat dari MBG
tersebut. Kemudian yang ketiga, ini mengurangi impor dan realisasikan swasembada pangan di akhir tahun 2025 atau awal 2026. Prabowo menerangkan ketika krisis terjadi maka banyak negara yang enggan melakukan ekspor pangan. Sehingga ini akan menyulitkan Indonesia jika bergantung pada sumber pangan dari luar negeri. Supaya Indonesia tidak tergantung dengan sumber pangan dari negara lain ketika terjadi krisis, maka Prabowo menargetkan swasembada pangan lebih cepat 3 tahun dari yang ditetapkan sebelumnya. Pada tahun 2025 ini tidak akan lagi impor beras, jagung, dan juga garam. Kemudian yang keempat, terobosan teknologi di mana Presiden Prabowo Subianto juga menekankan Indonesia harus bisa memberikan terobosan dalam bidang teknologi. Sebelumnya memang Prabowo sempat menyampaikan bahwa terobosan teknologi yang cepat menuntut para pemimpin untuk lebih bijak, sabar, dan juga akomodatif. Dan yang keempat, realisasikan swasembada energi. Presiden Prabowo menargetkan kemandirian energi atau swasembada energi dapat tercapai dalam waktu tidak lama, yakni dalam kurun waktu 5 tahun di mana pemerintah tak lagi mengimpor bahan bakar minyak. Dan membangun puluhan proyek PLTA yang diklaim akan menghasilkan energi sebesar 3,2 gigawatt listrik. Kemudian kita lihat selanjutnya, ini anggaran digunakan secara efektif. Lagi dan lagi Presiden Prabowo menekankan bahwa pengeluaran anggaran yang akan dilaksanakan harus dilakukan seefektif dan sehemat mungkin. Presiden meminta loyalitas semua menteri hingga kepala badan untuk patuh dalam penghematan anggaran. Ya, demikian evaluasi 100 hari kerja Kabinet Merah Putih. Kita harapkan bersama target-target pemerintah dapat terrealisasi dengan baik.